Nah, ini adalah Arduino yang mau kita pakai di workshop kita. Kita mau membuat timer. Nah, jadi kalau workshop mulai dari komponen sampai timernya jadi. Nah, ini dia. Kemudian untuk displaynya kita pakai yang ini. Nah, kenapa pakai yang ini? Ini sudah ada LCD-nya, udah ada tombolnya, tinggal pakai aja. Dan ini bisa digendongkan langsung ke apa namanya ini, ke Arduino, pas dia di situ. Jadi bisa dibilang dengan cara seperti ini sudah ada Arduino, langsung ada keypadnya sekaligus displaynya. Nah, berarti jadi gampang buatnya. Nah, ini dia komponennya untuk display, keypad, dan microcontrollernya. Kemudian kalau namanya timer, kita kan perlu waktu. Nah, kita pakai yang ini sebagai pencatat waktu lah. Mau 1 jam, mau 2 detik, mau 10 menit, tergantung di setel aja di sini. Kemudian untuk nyambung ke listrik, ya ini kita pakai modul relay SSR kayak gini. Kenapa pakai SSR? Karena kontak relay yang lama itu, yang magnet-magnet itu sering lengket dia, macam kena las listrik. Berapa kali kontak lepas udah rusak. Nah, ini solid state relay. Asal janganlah kelebihan beban, dia nggak rusak-rusak dia. Jadi karena saluran listrik bisa kemungkinan terbalik kita pasang, maka relaynya kita pasang 2, satu wire yang satu lagi, satu wire yang artinya 2 lah wire-nya. Nah, jadi timer yang kita pakai ini gunanya untuk misalnya kipas angin, lampu taman, entah apalah, supaya kalau lupa pun kita matikannya, nanti sampai waktunya dia mati sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian rangkaian kita ini kan perlu adaptor. Nah, perlu adaptor kayak gini lah. Nah, jadi supaya ini jangan ngerepotin adaptor ini, makan tempat besar kayak gini, kita jadikan juga ini komponen. Kita bongkar dia. Bongkar gitu. Udah aku lepasin dari tadi sebenarnya makanya kayak gini ya kan. Udah ada kayak gini. Jadi nanti ini ke listriknya kita sambung, yang ini ke rangkaian kita putuskan dari saluran yang ada di sini. Nah, sudah ada kayak gini. Nah, jadi inilah komponen-komponen yang diperlukan membuat rangkaian ini. Walaupun ada yang lain seperti LM7805 lah, lampu LED lah kayak gini. Nah, ini enggak bagian yang rumit kali lah untuk dibicarakan. Nah, semua ini komponen ini kita gambarkan di Eagle. Nah, kalian kan udah belajar menggambar teknik waktu itu ya kan. Udah bisa lah kalian menggambar komponen ini di Eagle. Nah, jadi supaya jangan buang waktu lama-lama, ini saya udah masukkan komponennya itu ke Eagle. Nah, kayak gini lah dia. Nah, ini Arduino-nya yang ada USB-nya ini saluran yang ini tuh. Yang ada USB-nya itu saluran yang ini nih. Nah, lalu power supply kayak gitu. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini. Nah, yang ini mana dia? Ini jam ini. Ini jam yang ini. Kalau dibesarkan ini jam ini. RTC DS 3231. Jadi ini dia. Nah, berikutnya ini. Ini adalah display. Jadi kalau kita lihat displaynya, sekarang display itu yang inilah ini. Karena ada sini LCD pin 4.
LCD pin 5, pin 6, pin 7. Ini yang kemarin. Lalu keypadnya nggak digambarkan di sini, sudah lengket di display. Dia nanti outputnya keluar dari A0. Ini. Jadi sini saya bikin nama key A. Key analog. Nah, kalau kayak gini, key A di sini, kemudian di microcontroller dibuat di sini juga key A, ini udah nyambung deh itu otomatis itu. Nggak usah pun kita sambungkan kayak gini. Ini kan sambung langsung ini. Ini dari trafo tadi sambung langsung ke pinnya. Dari trafo sambung langsung ke pin. Bisa juga. Ya, bukannya nggak bisa. Tapi kalau seperti ini kita buat seluruh rangkaian, wah semak kali lah di sini. Nah, jadi yang ini sekarang contohnya ini D3. Nah, D3. Maka D3 itu kan nyambung ke D3 ini. Kenapa ini D3 dua-duanya? Karena kita mau sekali nyala dia serentak. Relay yang ini dengan relay yang ini serentak sekali hidup. Transistor ini drivernya. Nah, ini power supply-nya ini. Nah, 7805 untuk nyalakan microcontroller dan display dan yang lain-lain lah yang ada di sini. Lalu kapasitor ini, filter ini supaya jangan nanti waktu hidupkan listrik rangkaian kita nggak hidup karena banyak noise-nya. Nah, jadi filter noise ini membuang noise jala-jala listrik sehingga pada saat kita hidupkan rangkaian ini nyala dengan bagus semua. Nah, lalu kita pindah ke PCB. Nah, ini letaknya di PCB. Nah, jadi yang besar yang ini itu adalah Arduino. Udah tahu kalian tadi bentuknya ya kan. Nah, kemudian di atasnya karena sama ukurannya itu LCD display. Atau misalnya kita ganti dengan Arduino Nano. Nah, bisa juga Arduino Nano kita buat pengganti Arduino besar. Kita ambilkan mana bikinnya. Jadi saya kembalikan, tutup dulu ini. Ini bisa digantikannya kemari ini. Kalau kita malas membuat dia begendongan di sini, misalnya begendongan di sini langsung kayak gini, tebal kali makan tempat apa segala macam jelek ya kan. Jadi yang ini boleh ganti dengan Arduino Nano seperti ini, sama aja dia ini sama. Nah, ini udah bekas-bekas ini makanya agak jorok seperti ini dia. Udah, kita kembali lagi ke rangkaian. Kemudian ini display tadi sebelah atas, ini enggak ada penggantinya karena kalau kita ganti ini berarti terpisah LCD dengan keypad. Jadi kalau dipasang di komponen dia semua letaknya beginilah. Ini nanti adalah SSR tadi kita cabut. Ini SSR-nya satu lagi cabut juga. Ini saluran listriknya keluar, ini saluran listriknya masuk. Ada AC in di sini ditulis. Jadi semua rangkaian ini tadi yang sudah disambungkan pakai wire langsung ataupun nama saja cuman D3 itu pada PCB udah nyambung jadi satu dia itu kemarin. Begitu. Nah, tinggal kita tarik jalur-jalurnya dari tempat-tempat yang ini ke komponen yang diperlukan. Misalnya yang ini. Oh ya, dia mau yang ini dulu kali. Kayak gitu. Udah nyambung deh itu. Dia ngikutin seperti yang dibuatkan. Nah, jadi kalau ini digambar semuanya di layar dan semuanya ini sudah tersambung jadinya dia, itu jadinya nanti
Nah, ini udah disambung-sambung seperti ini jadinya dia. Kenapa nggak saya sambung di layar langsung pada saat kuliah seperti ini? Terlalu banyak buang waktu menggambar ini. Maunya jangan lagi terlambat terlalu lama. Nah, udah. Nah, saya kembali ke rangkaian ini tadi. Nah, ini dia. Nah, yang ini adalah trapo adaptor tadi. Supaya jangan terlepas dia dengan rangkaian, tinggal pasang gitulah. Lalu yang ini adalah filter sama 7805 untuk 5 volt. Dan yang ini adalah timer atau clock 3231. Ini Arduino Nano untuk microcontrollernya. Karena kalau kita pakai Arduino Uno, nanti tebal kali dia jadinya di situ. Tapi nggak apa-apanya sebenarnya. Lalu yang ini transistor driver ke SSR ini. Dan yang ini yang ukuran Arduino Uno ini adalah keypad sama display. Kayak gitu dia. Nah, setelah ini jadi dijalur-jalurkan seperti ini di PCB-nya, kita membuat program namanya program CNC. Nah, untuk program CNC kita akan masuk melalui yang ini, CAM Processor. Di sini ada auto drill. Kita buat export drill. Dia sendiri yang membuatkan, kita nggak usah repot-repot lagi. Kita simpan di workshop timer. Kalau kita lihat, udah nampak di sini dia. Nah, ini dia. Nah. Kemudian kita kembali kemari. Ini ada top copper, ada bottom copper, ada profile, ada solder mesh, solder bottom, dan keperluan-keperluan lain di sini. Seperti waktu belajar kita membuat PCB. Kita perlu kopernya aja. Nah, kemudian satu lagi, setelah selesai kopernya kita buat, kita perlu garis pinggirnya ini. Nah, garis pinggirnya ini namanya baud shape. Kita klik di sini. Kemudian export. Nah, select folder. Nah, udah di sana dia. Oke. Nah, berikutnya ini kita tutup. Mana tahu perlu nanti satu saat, tinggal panggil namanya. Flat cam kita buatkan di sini. Lalu kita panggil kembali. Kita ambil yang di ada muncul di layar. Kemudian luang bornya. Nah, ini dia. Di flat cam seperti belajar PCB dulu. Pertama kita ambil drillnya, kemudian kita atur seberapa dalam dia di bor, 2,5 mili supaya tembus. Kemudian mata bornya berlari-lari di atas PCB 5 mm, kemudian kecepatan dia pindah-pindah 600 mm per detik. Kemudian berikutnya generate. Nah, ini adalah cara dia mindah-mindahin bor. Nah, kemudian kita panggil CNC-nya, kita suruh dia membuat program CNC di tempat sinilah. Nah, di sini namanya kita buat timer drill. Titik tab. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke copper bottom. Kita masuk ke sini, kita ganti mesin kroknya ukuran 0,25 mm. Kemudian generate geometri. Ini berubah, dia kita lihat di sini. Apakah ada yang tidak kena? Kalau ada yang tidak kena berarti mata kroknya terlalu besar, ini kena semua.
yang rapat-rapat juga kena. Oke. Kemudian berikutnya ambil geometrinya tadi. Kemudian kita hitung seberapa jauh kita buat ke dalam di kerok. 0,2 mm. Pindah-pindah mata kerok 5 mm. Kecepatan pindah 300 supaya jangan rusak mata bornya. Ukuran mata bor 0,25. Dikerok 2 kali. Mula-mula 0,1 dulu selesai. Putaran kedua 0,1 lagi. Jadi 2 kali putar dia baru selesai dikerok. Nah, berikut ini akan berubah warnanya jadi biru. Kita lihat lagi yang warna biru ini. Apakah ada di situ yang tidak kena warna? Kalau ada yang tidak kena warna, berarti dia tidak terlewatkan. Artinya mata bornya tidak lewat dari situ. Nah, berikutnya karena lewat semua, kita pilih filenya, kemudian generate file CNC-nya. Ini kita ganti namanya di sini dengan nama Coppertech. Nah, oke, setelah jadi seperti yang ini, kita tutup file itu. Kemudian kita lihat peralatan kita tadi. Kemudian masuk kita ke My Document. Kemudian Eagle. Kemudian Ekatron 22. Timer. Cam Output. Inilah file ini. Sama file yang ini. Kita akan pindahkan ke mesin CNC. Jadi caranya kita akan pindahkan dia dengan memasukkan ke flash disk. Nah, jadi saya geser ini dulu. Jadi biar nampak kalian ini sekarang kamera ke sini. Nah, ini kan. Ini flash disknya. Nah, masuk. Nah. Kemudian file yang ini sama file yang ini kan kita copy, pindahkan ke F. Kemudian di sini kita buat folder workshop timer. Nah, udah sampai di sini, udah di dalam flash disk dia. Kita keluarkan flash disknya. Saya stop sharing sama kalian karena udah selesai pekerjaan di layar.